Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fauzi dengan NPM 2531211 dari kelas IF25X. Kali ini saya akan menjelaskan tentang adab menuntut ilmu dalam Islam. Ini tugas UTS dari mata kuliah agama Islam. Pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu ada tiga. Yang pertama itu menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim, yang dimana setiap umat Muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu supaya dia mendapatkan ilmu dan ilmu itu harus disertai dengan adab. Adab itu seperti kayak kita tuh harus menghormati orang yang mengajari kita, yang menggurui kita, dan adab membuat ilmu menjadi berkah dan bermanfaat. Nah itu yang dimana kita harus kita harus mempunyai adab lah istilahnya jika kita sedang diajarkan oleh seseorang itu tidak boleh ngelunjak lah dalam artiannya. Selanjutnya pengertian adab. Adab itu sikap dan perilaku dalam belajar, yaitu di mana ketika orang sedang menuntut ilmu tuh kita tuh harus punya sikap adab itu tuh harus yang sopan lah jika kita sedang belajar, karena tujuannya itu agar ilmu diridai oleh Allah, agar ilmu kita tuh istilahnya kayak berkah lah ilmu kita tuh supaya Allah ridho, terus menjadi dasar keberhasilan belajar. Karena kalau kita kayak melawan kayak itu tuh istilahnya kayak kita ngelawan ada apa-apa gitu tuh ilmunya tidak berkah. Selanjutnya keutamaan menuntut ilmu yang pertama itu mendapat derajat tinggi di sisi Allah, terus dimudahkan jalan menuju kebaikan, menjadi amal jariah, bekal dunia dan akhirat. Selanjutnya adab itu yang pertama itu ada niat dan ikhlas. Kita tuh kayak kita tuh harus kalau misalnya kayak belajar itu tuh benar-benar harus niat karena kita tuh udah pengen banget gitu kayak belajar itu tuh jadi kita harus ikhlas karena kita tuh belajar karena Allah, terus hindari pamer itu berarti kita tidak boleh sok jago gitulah. Terus niat menentukan hasil. Nah itu dimana kita kalau misalnya benar-benar belajar pasti kita dapat hasilnya. Selanjutnya menghormati guru itu kayak dengarkan dengan baik, kayak misalnya guru lagi menjelaskan di depan itu kita harus menghormati lah, kayak mendengarkan dosen itu lagi jelasin gimana, terus kayak sopan dalam berbicara, contohnya ketika bertanya itu kayak bagaimana adabnya yang baik, kayak mengangkat tangan terus sebutkan nama NPM lalu eh, apa jelaskan ingin bertanya apa. Selanjutnya menghargai ilmu. Selanjutnya ada bersungguh-sungguh, yang berarti ada yang pertama itu ada rajin dan disiplin. Ketika kita pengen belajar bersungguh-sungguh, kita tuh harus rajin dan disiplin. Kayak misalnya udah ada jadwal kuliah di jam 4. Nah, kita tuh harus jam 4 itu sudah berada di ruangan, tidak menunda-nunda. Nah, kita tidak mudah menyerah. Terus yang terakhir ada konsisten belajar. Yang tidak mudah menyerah itu berarti kita tidak boleh menyerah ketika kita ada hambatan apapun, kita harus bersungguh-sungguh. Terus yang terakhir ada konsisten belajar, yang berarti kita harus konsisten dalam belajar itu tuh kayak nggak nggak menye-menye belajarnya. Sebenarnya mengamalkan ilmu, ilmu harus dipraktikkan, yang berarti kayak kita tuh mendapatkan ilmu tuh kita harus mencurahkan kepada masyarakat sekitar, atau contohnya kayak seperti ada kegiatan PKM itu tuh kita harus mencurahkan ilmu yang sudah kita dapatkan di kampus tuh untuk masyarakat sekitar, yang berarti bukan hanya teori. Sebenarnya rendah hati tidak sombong itu kayak ya kita harus tidak sombong gitu, kayak misalnya kita sudah bisa ini kita sombong tidak mau ini tidak mau mengajari, itu tidak boleh seperti itu. Terus semakin berilmu semakin rendah hati. Selanjutnya menjaga akhlak, yang pertama itu jujur, sopan, dan menghargai orang lain. Berarti kita jika kayak misalnya ditanya dosen mendapatkan jawaban dari mana atau bagaimana caranya dan dari siapa jawabannya, kita harus jujur dari siapa kita mendapatkan jawaban itu. Selanjutnya sopan. Sopan itu kayak misalnya kita tadi tuh kayak misalnya dosen lagi menjelaskan kita harus mendengarkan.
Jadi menghargai waktu, yaitu gunakan waktu dengan baik. Yang berarti ya tadi itu misalnya ada tugas apa sesuai deadline, ya kita harus mengumpulkan sesuai deadline. Terus kayak misalnya ada jadwal kuliah, ya kita harus masuk sesuai jadwal kuliah. Yang berarti menghindari menunda-nunda. Selanjutnya ada bertanya dengan sopan. Oke, yang pertama itu bertanya jika tidak paham. Bertanya juga kita harus punya ada Pak. Contohnya ya tadi itu mengangkat tangan, sebutkan nama, dan pertanyaannya bagaimana. Dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Selanjutnya lingkungan yang baik itu teman rajin dan lingkungan positif. Yang berarti kita harus berpilah-pilih dalam berteman, dalam berinteraksi supaya tidak dalam artian supaya tidak aneh-aneh lah. Selanjutnya berdoa kepada Allah yang pertama itu memohon ilmu bermanfaat dan selalu libatkan Allah yang berarti kita ketika belajar itu sebelum berdoa kita berdoa dan sesudahnya kita juga harus berdoa. Selanjutnya doa sebelum belajar yaitu Allahumma fatah alaina hikmata artinya ya Allah bukakanlah hikmahmu yang berarti kita meminta supaya kita tuh belajarnya lebih paham. Selanjutnya doa menuntut ilmu yaitu Rabbi zidni ilma yang berarti ya Allah tambahkan aku ilmu supaya kita yang berarti kita tuh kayak belajar tuh kita supaya mendapatkan dan ditambahkan ilmu ya ilmu-ilmu yang ada pada kita. Kesimpulannya itu adab adalah kunci keberkahan ilmu yaitu adab. Kalau kita udah punya ilmu ditambah adab maka kita akan sukses dunia akhirat. Jadilah penuntut ilmu yang berakhlak yang berarti kita kayak kita tuh menuntut ilmu juga harus punya akhlak yang baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.